Selanjutnya, bagi warga negara asing, apa saja sih syarat-syarat ketika mereka, para warga negara asing ini ingin menjadi warga negara Indonesia, gitu ya. Tadi kan kita tahu bahwa ada penduduk dan bukan penduduk, di mana mayoritas mereka adalah warga negara asing. Nah, bagaimana proses dan syarat-syarat warga negara di luar negara Indonesia atau warga negara asing ini untuk bisa menjadi warga negara Indonesia? Nah, dalam hal ini, proses di mana warga negara asing mengajukan syarat untuk menjadi warga negara Indonesia dengan mengajukan beberapa berkas dokumen serta ketentuan yang tercantum. Proses tersebut disebut naturalisasi biasa. Kenapa disebut naturalisasi biasa? Karena dia dalam mengajukan syarat kewarganegaraannya harus mengikuti beberapa persyaratan dengan kondisi dia sebagai warga negara asing yang berkeinginan untuk menjadi warga negara Indonesia. Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi beberapa syarat yang terutama diatur di pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Apa saja syaratnya? Kurang lebih ada 8. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi paling singkat dia harus menetap 5 tahun dulu berturut-turut di Indonesia. Tidak boleh dulu kembali ke negaranya. Dia harus menetap stay dulu di Indonesia minimal 5 tahun. Kalaupun dia harus kembali ke negaranya gitu ya, dia bisa melalui yang syarat selanjutnya yaitu 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi dia boleh misalnya bolak-balik dalam jangka waktu 10 tahun ke negaranya. Tapi jikalau dia ingin cepat 5 tahun dia harus stay dulu di Indonesia gitu ya. Yang ketiga, dia juga jelas harus sehat secara jasmani dan rohani. Fisiknya pun harus sehat, karena mohon maaf, jikalau misalnya fisiknya berkekurangan, tentu itu menjadi pertimbangan karena ya akan sedikit dipertanyakan bagaimana dia menjalani kehidupannya, produktivitas kerjanya, dan lain-lain, karena dikhawatirkan juga justru malah tidak produktif ketika dia menjadi warga negara Indonesia. Plus juga harus sehat secara rohani. Kejiwaannya harus sehat, mentalnya juga harus sehat, bukan dalam kategorian orang tidak sehat secara mental gitu. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Ini poin pentingnya adalah dapat berbahasa Indonesia. Jelas dia harus cakap dan bisa berbahasa Indonesia. Makanya tadi minimal dia harus 5 tahun berturut-turut di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut, juga dalam rangka memperlancar komunikasi melalui bahasa. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun lebih. Jadi kondisinya dia harus bebas dari riwayat dirinya yang pernah tersandung kasus hukum gitu ya. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda, artinya dia harus bersedia melepaskan status kewarganegaraan sebelumnya dan kemudian memilih menjadi warga negara Indonesia. Yang ketujuh, jelas harus mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap minimal. Jadi dalam kondisi dia memang punya pekerjaan atau memang punya penghasilan tetap begitu ya. Dan yang terakhir, harus membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Ya, kita bisa bilang mungkin ini sebagai pajak awal gitu ya, sebagai warga negara dengan membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Juga sebagai bentuk pengurusan dokumentasi dan administrasi berkaitan dengan syarat-syarat pengajuannya. Nah, mungkin itu kurang lebih sekitar ada 8 syarat untuk warga negara asing dapat menjadi warga negara Indonesia secara proses naturalisasi. Nah, yang kedua, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia dalam proses naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa ini diberikan sesuai dengan ketentuan pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
di mana naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang tersebut berkewarganegaraan ganda. Jadi naturalisasi istimewa berbeda dengan naturalisasi biasa ya. Kalau biasa ya dia warga negara asing yang sudah merasa ingin menjadi bagian dari WNI, sedangkan naturalisasi istimewa dia warga negara asing yang umumnya dia telah memberikan banyak jasa kepada negara kita atau berdasarkan keinginan negara orang tersebut ditawari gitu ya untuk menjadi warga negara Indonesia tanpa dengan dia mempertahankan status kewarganegaraan yang lama. Jadi dia harus melepaskan status kewarganegaraan yang lamanya gitu ya. Nah, selain melalui naturalisasi, kewarganegaraan juga dapat diperoleh dengan cara apa saja? Kelahiran gitu ya. Yang tadi Bunda bilang, ketika seseorang itu lahir dari orang tua yang berdasarkan warga Indonesia, pasti dia menjadi warga negara Indonesia, entah itu ayahnya saja atau ibunya. Yang kedua, dikabulkannya permohonan. Yang ketiga, akibat perkawinan, gitu ya. Bisa dengan cara perkawinan, jadi pengajuannya bisa dengan cara perkawinan. Artinya anaknya otomatis menjadi warga negara tersebut karena perkawinan, karena tetap ada unsur ius sanguinis ya, keturunan, ikut ke ayah atau ibu, serta membuat pernyataan khusus gitu ya. Ini berkaitan juga dengan beberapa hal yang mendukung syarat-syarat warga negara asing bisa mengajukan status kewarganegaraan Indonesia.